Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 671, Tuan Besar Valentino. Rhys dan Valentino masih mengobrol dengan suara yang pelan, seolah-olah mereka tidak peduli dan dari awal mereka memandang rendah Jamal. Sudah lihat? Yang kiri adalah Tuan Valentino, kalau yang kanan adalah Direktur Rhys. Apa kamu sudah mengingatnya? Tanya Deska sambil menatap Jamal. Jamal menganggukkan kepalanya dan menjawab. Sudah, sudah. Sudah kuingat. Pemuda berusia 20 tahun yang dibawa Jamal juga diam-diam menganggukkan kepalanya dan mengingatnya. Baguslah kalau kamu sudah mengingatnya. Lain kali kalau kamu bertemu dengan mereka berdua, kamu harus memanggil mereka Tuan Besar. Nada bicara Deska terdengar santai, tapi memiliki kesan yang membuat orang tidak berani untuk menolaknya. Mata Jamal melebar, kemudian dia segera memanggil Valentino dan Rhys dengan hormat. Baik, baik. Tuan Besar Valentino, Tuan Besar Rhys. Pemuda berusia 20 tahun itu lebih tidak berani untuk bimbang dan segera memanggil. Tuan Besar Valentino, Tuan Besar Rhys. Valentino melambaikan tangannya, Deska juga segera ikut melambaikan tangannya. Deska berkata, "Pergi sana." "Baik, baik." Tuan Besar Valentino, Tuan Besar Rhys, Kak Deska, kami pamit dulu. Seakan-akan baru diampuni, Jamal dan yang lainnya menyeka keringat mereka, lalu segera berjalan keluar dari ruang VIP. Mereka bahkan langsung meninggalkan kantor pusat perdagangan Shalendra. Setelah Jamal dan yang lainnya meninggalkan ruang VIP, Rhys baru menatap Valentino lalu bertanya, "Tuan Valentino, kamu punya dendam dengan wanita itu? Apa mau aku membantumu membereskannya?" Valentino berpikir sejenak, lalu dia berkata sambil mengibaskan tangannya, "Tidak perlu, buang-buang waktu saja. Lagi pula, dia dan Angel sudah mau pindah. Kedepannya, dia tidak akan begitu berhubungan dengan orang-orang itu lagi." Melihat Valentino tidak ingin berbuat apa-apa, Rhys pun mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah keduanya mengobrol sebentar di ruang VIP, Valentino berdiri lalu bersiap-siap untuk pulang. Di lantai pertama, Rhys berkata dengan nada yang sangat tulus, "Tuan Valentino, apakah kamu benar-benar tidak mau mempertimbangkan usulanku? Selama kamu memerlukan bantuan, aku bisa melakukannya untukmu hanya dengan sepatah kata darimu." Tadi dia sudah mengatakannya kepada Valentino di ruang VIP. Selama Valentino bersedia, Rhys akan mengeluarkan modal untuk membangun sebuah perusahaan untuk Valentino. Valentino berpikir-pikir, kemudian dia tetap tidak langsung menerima usulan Rhys. "Kita bicarakan ini lagi setelah identitasku sudah selesai diurus." "Baik." Rhys mengangguk. Kemudian, dia berkata dengan terus terang, "Tuan Valentino, kamu jangan berpikir terlalu banyak. Sekarang aku sedang menunggu untuk berinvestasi, bukan bersikap baik padamu dengan percuma." Valentino tertawa, kemudian berkata, "Apa kamu tidak takut investasimu gagal? Aku percaya investasiku tidak akan gagal." Jawab Rhys sambil tertawa. Valentino menggeleng-geleng kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. "Tuan Valentino, aku akan di sini untuk beberapa hari. Karena untuk sementara kamu tidak mempunyai rencana, aku juga tidak akan menasihatimu lagi. Kalau ada apa-apa, teleponlah aku. Atau kalau kamu memerlukan bantuan apapun, kamu juga boleh menghubungiku." Ujar Rhys. Valentino menganggukkan kepalanya. Setelah itu,
Valentino naik ke mobil Mercedes-Benz-nya sambil dikawal oleh Deska lalu pulang ke tempat tinggalnya yang di perumahan itu. Tuan Valentino, Direktur Riz memintaku untuk memberikanmu ini. Setelah Valentino turun dari mobil, Deska mengulurkan tangannya untuk menyerahkan sebuah kotak kecil. Apa ini? Tanya Valentino dengan sedikit curiga. Satu set kosmetik dan beberapa barang yang untuk Tuan Valentino. Kata Direktur Riz, dia mewakili Tuan Mudarin meminta maaf kepada Nona Angel. Deska menjelaskan dengan hormat. Selain itu, sekarang sepertinya Tuan Valentino bisa memakai beberapa benda yang ada di dalam. Valentino terdiam, kemudian berpikir untuk menolaknya. Akan tetapi, Deska sudah kembali ke mobil dan menyalakan mesin mobil, kemudian dia langsung meninggalkan tempat. Valentino mengangkat-angkat kotak yang ada di tangannya. Dia menggeleng-geleng kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah itu, dia berjalan masuk ke perumahan. Setelah dia tiba di rumah, Angel masih belum pulang. Valentino memasangkan kartu SIM ke ponselnya yang diberikan oleh Riz. Dia menelpon Angel. Setelah Valentino tahu kalau Angel sedang perjalanan pulang, Valentino baru merasa tenang. Apa kamu sudah mengingat pela taksi? Tanya Valentino. Sudah, nanti akan kukirimkan padamu. Jawab Angel sambil tertawa manis. Valentino pernah memberitahu Angel kalau dia sendirian naik taksi, harus mengingat pela taksi tersebut lalu mengirimkannya kepada orang kepercayaannya. Setelah mengakhiri telepon, Valentino melempar kotak kecil dari Riz ke bawah tempat tidur. Sekarang Valentino merasa sedikit dilema karena Riz bersikap baik padanya. Apakah dia mau berhubungan baik dengan Riz? Masalah Ren selamanya adalah bom waktu. Setelah Valentino meletakkan kotak kecil tersebut, Valentino tiba-tiba melihat ada kotak yang penuh dengan mainan di bawah tempat tidur. Ketika Valentino melihat kotak isi mainan itu, dia pun menertawakan dirinya sendiri. Selama beberapa bulan ini, dia termasuk mengenang kembali masa kecilnya. Tidak bisa dipungkiri kalau Angel telah menjaga Valentino dengan sangat baik. Seperti orang tua memperlakukan anak kecil, Angel menyayangi Valentino. Apapun yang diinginkan Valentino, Angel akan berusaha untuk mendapatkannya. Valentino menarik kotak isi mainan itu, kemudian tanpa sadar menepuk-nepuk debunya. Namun, kotak tersebut sama sekali tidak berdebu karena Angel membersihkan tutupnya dengan sangat bersih. Ketika membukanya, Valentino lagi-lagi tertawa. Di dalam terdapat peluit kecil sampai mobil mainan yang besar. Masih ada Ultraman, Peppa Pig, dan lain-lain. Berbagai mainan ada di dalam kotak. Sangat susah dibayangkan kalau selama beberapa bulan ini, barang-barang inilah yang telah menemani Valentino. Angel telah mencuci benda-benda ini dengan bersih lalu menyusunnya dengan rapi. Sepertinya Angel juga ingin menjaga baik benda-benda ini sebagai kenangan mereka berdua. Valentino mengelus mainan-mainannya dengan lembut, dalam hati dia merasa terharu. Ini? Valentino tiba-tiba melihat tumpukan kain yang rapi. Apa ini foto dari aula leluhur keluarga Wijaya? Valentino segera membuka tumpukan kain itu. Benar saja. Di dalam terdapat sebuah kunci kecil. Tidak disangka ternyata barang-barang ini tidak hilang. Sejak Valentino menemukan dua benda ini di aula leluhur keluarga Wijaya, dia selalu membawa mereka kemana-mana. Seharusnya ketika dia menginap di rumah sakit, Angel membantu Valentino menyimpannya. Lalu, setelah dia keluar dari rumah sakit, Angel meletakkan kedua benda tersebut di dalam kotak mainan. Hanya saja, ponsel Valentino pasti sudah hilang. Jadi, foto yang diambilnya pun ikut hilang beserta ponselnya. Akan tetapi, denah itu telah sempurnanya melekat di benak Valentino. Pada saat ini, Valentino mengingat kembali denah itu dan pikirannya mendadak menjadi jelas. Beberapa saat yang lalu, ingatan Valentino kembali ke masa sebelum dia berusia 8 tahun.
Karena tidak ada orang dan kejadian yang menempati benaknya, jadi Valentino masih mengingat jelas akan hal-hal sebelumnya. Dia tiba-tiba menyadari kalau foto itu adalah tempat tinggal Tuan Besar Wijaya yang sebenarnya. Seharusnya itu foto yang diambil dari atas. Seperti itulah tempat tinggal Tuan Besar Wijaya. Ketika koridor dan kamar tempat tidur digabung menjadi satu, ia akan membentuk huruf tinggi. Saat masih kecil, Valentino sering bermain di rumah Tuan Besar Wijaya. Tuan Besar Wijaya juga sering menggandeng tangan Valentino sambil berjalan-jalan mengelilingi rumah. Namun kemudian, Valentino bertambah besar. Dia pun sudah jarang ke rumah Tuan Besar Wijaya seperti saat dia masih kecil. Setelah Tuan Besar Wijaya meninggal dunia, kesempatan seperti itu sudah tidak ada lagi. Jadi ingatannya juga menjadi agak buram. Bab 672, Aku adalah Tommy Wijaya. Setiap ingatan Valentino ketika dia kembali menjadi anak kecil berusia 8 tahun menjadi sangat jelas dan muncul di dalam benaknya. Sepertinya rahasia besar ini masih tersembunyi di tempat tinggal Tuan Besar Wijaya. Kakek tetap menginginkanku kembali ke keluarga Wijaya. Tapi sekarang untuk kembali ke kota Neo saja aku tidak bisa. Valentino pun menertawakan dirinya sendiri lalu dia menghela napas. Dia menyimpan kembali barang-barang tersebut ke dalam kotak mainan dengan hati-hati. Beberapa saat kemudian, Angel sudah pulang. Dari tampangnya, sepertinya hari ini dia sudah bertemu dengan hal yang menyenangkan. Valentino membuka mulutnya dan hendak bertanya, tapi Angel tiba-tiba mengeluarkan suara terkejut. Wah, Tino! Penampilan Tino hari ini tampan sekali. Aku sampai hampir tidak bisa mengenalimu. Angel langsung berlari menghampiri Valentino. Seperti seorang penggemar, mata Angel berseri-seri menatap Valentino. Uhuk! Valentino berdeham, lalu berkata, Nona, tolong jaga sikapmu. Kamu ini pernah menjadi CEO perusahaan, loh. Aku tidak mau. Untuk apa aku menjaga sikapku saat bersamamu? Aku juga tidak memerlukan hal-hal tak berguna itu. Angel memanyunkan bibirnya. Dia sama sekali tidak peduli. Angel yang sekarang hanya ingin menjadi wanita biasa bagi Valentino. Baiklah. Valentino menggelengkan kepalanya dengan pasrah sambil tersenyum. Dia mencolek hidung Angel dengan kasih sayang. Sedangkan Angel meletakkan kedua lengannya di belakang lalu mencondongkan wajahnya sedikit sambil memejamkan matanya, dia membiarkan Valentino mencolek hidungnya. Angel malah tidak berniat untuk bertanya sama sekali mengenai dari mana datangnya pakaian Valentino. Seolah-olah dia tidak penasaran sedikit pun. Hal ini membuat Valentino sedikit terkejut. Valentino hanya mempunyai uang 400.000 dari Angel, tapi Angel sama sekali tidak penasaran tentang berapa harga seluruh pakaiannya dan dari mana asalnya. Valentino menggaruk-garuk kepalanya, lalu dia akhirnya bertanya, Angel, kamu tidak mau menanyakanku apa-apa? Angel bertanya balik. Tanya apa? Kamu tidak mau bertanya tentang pakaianku ini? Tanya Valentino setelah diam sesaat. Tidak. Angel menggelengkan kepalanya. Dia menghela napas lalu berkata, Aku tahu kalau suamiku bukan orang biasa, jadi apapun yang terjadi, aku tidak akan terkejut. Selain itu, aku juga tahu tidak peduli berapa banyak hal yang kamu sembunyikan dariku, karena aku tahu kamu tidak akan mencelakaiku. Jadi, untuk apa aku banyak bertanya lagi? Sekarang aku sudah paham. Aku tidak perlu tahu banyak hal, aku hanya perlu tahu kalau kita saling mencintai. Itu saja sudah cukup. Ucapan Angel membuat Valentino sangat tersentuh. Setelah hal yang mereka alami selama beberapa bulan ini, cara berpikir Angel juga sudah banyak berubah. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah perasaan mereka berdua. Sebenarnya, Valentino ragu sejenak,
lalu lanjut berkata, "Aku adalah anggota keluarga Wijaya yang dari kota Kamar itu." Ketika Angel mendengar itu, dia tidak terkejut dan ekspresinya juga tidak berubah sama sekali. Seolah-olah apapun identitas Valentino, itu tetap tidak akan memengaruhi Angel. Sebenarnya, tidak peduli siapapun Valentino, Angel tetap akan memperlakukan Valentino dengan baik seperti dulu. Setelah Valentino mengucapkan kalimat pertamanya, dia tidak bisa menyimpan rahasia-rahasianya yang selanjutnya lagi. "Valentino adalah namaku yang sekarang. Mengenai yang pernah dikatakan Pak Hendrik kepadamu, alasan kenapa nama Valentino tidak pernah muncul di pohon keturunan keluarga Wijaya adalah karena di pohon keluarga Wijaya, namaku adalah Tommy Wijaya. Kakekku yang menamaiku sendiri. Aku yang memberimu mahar sebesar 18 miliar, itu dariku. Jadi, saat orang yang datang untuk mengantar mahar itu berkata kalau dia datang untuk mewakili tuan mudanya membayar utang, maksudnya adalah utangku ketika kita menikah dulu. Aku yang memusnahkan grup Kingston karena Rain menyentuhmu. Aku juga yang melenyapkan grup Ika karena masalah Jenny. Mengenai Hans, kalian juga sudah tahu. Keluarga Willianto Cotaneo langsung hancur dalam satu malam juga kerjaanku. Chloe memanggilku Tuan Besar karena dia takut aku akan membunuhnya. Aku yang berinvestasi ke dalam pusat kebugaran Maple Dawn untuk Danu. Sultan Tino yang di ruang siaran langsung Jenny juga adalah aku. Malam itu, saat aku menjemput nenek untuk periksa ke dokter, aku pergi ke kediaman keluarga Wijaya. Orang yang kamu lihat dari helikopter adalah aku juga melihatmu dari jendela. Akulah ketua asosiasi Valentino Empire. 3 keluarga bangsawan Cotaneo, beserta grup Nagasan dan anggota-anggota kamar dagang Cotaneo semuanya adalah bawahanku. Lalu, Valentino diam sejenak, kemudian dia langsung menceritakan segalanya. Saat mendengar Valentino mengatakan satu persatu hal, Angel yang awalnya sudah mempersiapkan dirinya masih tidak bisa menahan diri dan melebarkan kedua matanya. Dia tahu kalau Valentino kuat, tapi dia tidak menyangka ternyata Valentino sekuat itu. Pantas saja bos-bos besar kota Neo sangat menghormati Valentino. Pantas saja pada hari ulang tahun Angel, Arvin dan lainnya memberikan Angel villa, mobil sport dan lain-lain dengan mudah. Ternyata semua itu adalah kerjaan Valentino. Semua itu karena ada hubungannya dengan Valentino. Valentino, suami Angel, adalah pria yang pernah berdiri di puncak tertinggi dan terhormat kota Neo. Suaminya pernah menguasai satu kota Neo. Kekacauan yang terjadi pada kota Neo beberapa bulan lalu ternyata semuanya berhubungan dengan Valentino. Angel sudah memahami segalanya. Walaupun dulu Angel memiliki beberapa tebakan, sekarang saat dia mendengar Valentino mengaku sendiri, Angel merasa terkejut dan jantungnya pun berdetak dengan cepat. Seperti ombak laut, perasaannya naik lalu turun, membuat Angel terkesiap dan terdiam. Zona pengembangan kota Arteria dibangun untukmu. Saat itu, aku ingin memberimu kota Arteria. Bos di balik layar Maple Rain Real Estate adalah aku. Aku menamakan perusahaanku Maple Rain karena kamu menyukai sirup maple dan hujan. Setelah Valentino selesai berbicara, Angel benar-benar terkejut. Seakan-akan sekujur tubuhnya sudah tersengat listrik, Angel menatap Valentino dengan mata yang melebar dan tercengang. Awalnya dia mengira dia bisa menjaga sikap tenangnya, tapi sekarang semuanya sudah hancur. Setelah beberapa menit, Angel baru menghela napas. Dengan bibir yang gemetar, dia berkata, Kamu, Maple Rain? Seharusnya aku dari awal sudah kepikiran akan hal itu. Valentino tersenyum, lalu dia menjawab, Aku tidak memberitahumu karena dilarang oleh keluarga Wijaya. Mereka tidak mau aku berkeliaran di luar menggunakan nama keluarga Wijaya. Jadi, asosiasi Valentino Empire tidak ada kaitannya dengan keluarga Wijaya. Kekuasaanku di kota Neo juga milikku seorang, bukan milik keluarga Wijaya. Pada hari perayaan perusahaan,
Kamu bilang kamu tidak mau disindir dan dipandang rendah oleh orang lain. Kamu ingin membuat orang-orang yang pernah meremehkanmu menyesal. Jadi aku berpikir, aku akan memberikan kota Neo kepadamu, lalu kita berdiri di puncak kota Neo bersama-sama. Dengan begitu, keinginanmu pun terkabul. Kemudian, aku menyadari kalau menaklukkan kota Neo saja sama sekali tidak cukup. Ketika Valentino mengatakan semua ini, nada bicaranya terdengar sangat tenang. Dia tidak arogan dan mengeluh. Dia berbicara dengan sangat santai. Akan tetapi, Angel dapat membayangkan kalau selama proses itu, Valentino pasti sudah bekerja dengan sangat keras. Saat ini perasaan Angel sangat campur aduk sampai dia merasa kewalahan. Pikirannya juga menjadi kacau. Bab 673, Hidup di Masa Sekarang. Kemudian, Angel merentangkan kedua tangannya dan menanamkan kepalanya ke dalam pelukan Valentino. Dia memeluk pinggang Valentino dengan erat. Angel menempelkan wajahnya yang tampak sangat terharu ke dada Valentino. Suara detak jantung Valentino yang kuat membuat Angel merasa tenang. Valentino melingkarkan lengannya di sekitar tubuh Angel, lalu dia berkata, "Orang yang mau membunuh kita seharusnya adalah utusan keluarga Wijaya. Jadi, sekarang aku." Angel menggoyang-goyangkan tubuh Valentino, kemudian dia berkata dengan tegas, "Cukup, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Peluk saja aku." "Iya, iya." "Aku diam," ujar Valentino sambil menganggukkan kepalanya. Tidak ada yang berbicara dan mereka berdua berpelukan selama 5 menit. Setelah itu, Angel baru mengangkat kepalanya dan menatap Valentino dengan serius. "Tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, kita harus hidup di masa sekarang dan menghargai apa yang ada di depan kita. Benar, kan?" Valentino menganggukkan kepalanya tanpa ragu. "Benar. Kita harus hidup di masa sekarang dan menghargai apa yang ada di depan mata." "Hehehe." Angel tersenyum-senyum dengan gembira. Angel akan mengingat semua kata-kata Valentino di dalam lubuk hatinya yang terdalam. Angel juga tidak ingin bertanya kepada Valentino kenapa keluarga Wijaya memperlakukan dia seperti ini sampai mengutus orang untuk membunuhnya. Angel percaya kalau Valentino pasti akan menangani segalanya dengan baik. Valentino pasti akan memberikan Angel sebuah rumah yang aman. Angel mendadak terpikir sesuatu. Dia menegakkan punggung dan berkata, "Oh, ya. Tino, omong-omong panggilan ini." Valentino menggosok-gosok hidungnya. "Ada apa dengan panggilanmu? Kamu boleh panggil aku Gel Tino dan Gel, manis kan?" "Hei, kata Angel sambil tersenyum. Valentino akhirnya membiarkan Angel berbuat sesuka hatinya. "Apa yang tadi mau kamu katakan?" Valentino menarik tangan Angel, lalu keduanya duduk di atas kursi. "Hari ini aku pergi ke rumah tanteku dan sudah berbicara dengan mereka. Kita boleh menginap di tempat mereka untuk beberapa waktu. Awalnya aku mengira mereka tidak akan setuju, tapi tak kusangka ternyata mereka ramah sekali," ujar Angel dengan senang. Ketika mendengar perkataan Angel, Valentino terdiam lalu dia berkata, "Angel, kita tidak usah merepotkan mereka. Aku sudah menyuruh orang untuk mengurus KTP, sebentar lagi kamu bisa bekerja di perusahaan seperti biasa. Nanti kalau kita berpindah rumah juga bukan hal yang sulit." Angel berpikir sejenak, kemudian menjawab, "Tapi aku sudah memberitahu mereka. Kurang baik kalau aku bersikap pelin-pelan. Selain itu, walaupun kita sudah boleh bekerja di perusahaan seperti biasa, kita tidak ada gaji pada bulan pertama, nanti bagaimana dengan kita? Aku benar-benar tidak ingin tinggal di sini lagi." Valentino berpikir sebentar, lalu berkata, "Tidak apa-apa, aku akan memikirkan cara."
Valentino hendak menelpon Reese untuk meminta tolong padanya mengurus masalah ini. Sudahlah, aku juga sudah berbicara dengan mereka. Bagaimanapun juga, kita harus tinggal selama beberapa hari karena mereka adalah kerabat kita. Untuk masalah ini, kamu harus menurutiku. Ujar Angel dengan nada menuntut. Ya, aku akan menurutimu. Kita pergi lihat dulu deh. Valentino tersenyum dengan kasih sayang, dia juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Bukan masalah baginya untuk pergi menemani Angel. Hanya saja, apakah kerabatmu akan memberitahu ibumu? Tanya Valentino dengan ragu-ragu. Tenang saja. Aku sudah bilang kepada mereka kalau tidak perlu memberitahu akan hal ini kepada ibuku. Mereka juga tidak punya nomor ponsel ibuku. Jawab Angel sambil tertawa. Valentino baru merasa lega, dia berkata, Baiklah. Malam ini kita tinggal di sini lagi untuk semalam, kemudian besok kita pergi. Lalu beberapa hari ini aku akan mencari rumah baru untuk kita, lalu mari kita pindah. Angel menganggukkan kepalanya dan setuju. Malam ini, setelah keduanya makan malam dan selesai mandi, mereka pun berbaring di atas tempat tidur. Sinar bulan di luar jendela pelan-pelan menyinari dalam ruangan. Suasananya terasa sunyi dan damai. Keduanya mengobrol dengan berbisik-bisik dan menikmati kehangatan satu sama lain. Di luar jendela, bulan menggantung tinggi dan langit penuh dengan bintang. Di bumi ini, tidak ada kehidupan yang kekal. Di antara manusia, ada pertemuan dan perpisahan. Bintang-bintang yang memenuhi langit ini seperti mewakili kehidupan setiap orang. Ada yang bersinar, ada juga yang terlihat redup. Namun, tidak peduli ia bersinar ataupun redup, semuanya adalah keberadaan yang unik di langit biru. Pada waktu yang sama dan tempat yang berbeda, terjadilah berbagai cerita yang berbeda. Di bawah sinar rembulan, kecuali deru konstruksi dari lokasi konstruksi yang ada di kejauhan, tempat lain di zona pengembangan kota Vero sunyi dan tenang. Melewati kota Vero dan dua kota lainnya lagi adalah sebuah kota kecil yang makmur dan ramai. Kabut menyelimuti kota Neo, dedaunan jatuh dari ranting-rantingnya. Walaupun kota Neo tidak besar, ia memiliki pesona yang unik. Di sini juga sedang terjadi sebuah cerita yang menarik. Sekarang sudah pukul 9 malam. Penthouse di Villa Cloud kota Neo. Sejak Valentino pergi, asosiasi Valentino Empire hancur dan seluruh Villa Cloud ini kosong. Seakan-akan ia adalah sebuah gunung yang tandus saja. Hanya villa yang bermodel megah itu seolah-olah sedang menceritakan kejayaan sebelumnya secara diam-diam. Pada saat ini, di dalam suatu kamar penthouse, seorang gadis bertubuh kecil sedang duduk di lantai dengan tatapan kosong dan menatap selembar foto. Gadis itu tampak bengong, kedua matanya juga sedikit merah. Gadis yang menggemaskan ini adalah adik sepupu Valentino, Caroline Wijaya. Kamar ini adalah kamar yang pernah ditempati oleh Valentino. Ada dua orang di dalam foto yang sedang digenggam Caroline. Salah satu di antara dua orang itu adalah Valentino, sedangkan satu lagi adalah Caroline yang bertubuh pendek dan kecil, tangannya terangkat membentuk pose damai dua jari. Latar belakang foto itu adalah ladang bunga yang sangat besar. Ladang bunga itu masih ada, tapi kedua orang di dalam foto tersebut sudah berbeda. Kak Tommy, kenapa kamu meninggalkan Caroline? Kenapa kamu tega sekali? Gumam Caroline kepada dirinya sendiri sambil menatap foto itu. Air mata lagi-lagi mengalir keluar. Tik, tik. Seperti kalung mutiara yang putus, air mata jatuh setetes demi setetes mengenai foto itu. Caroline segera mengulurkan tangannya untuk mengelap air mata di foto dengan lengan bajunya. Dia menyekanya dengan hati-hati agar foto itu tidak rusak. Kak Tommy, mereka tidak mau memberitahuku.
Mereka semua menyimpan rahasia dariku dan tidak mau memberitahu Caroline apa-apa. Mereka dari awal sudah tahu, tapi mereka menyembunyikannya dariku. Semakin Caroline menyeka matanya, air matanya malah mengalir semakin deras. Dia sama sekali tidak bisa mengendalikan dirinya. Bahunya terus gemetaran, suara tangisannya juga memenuhi satu ruangan. 3 bulan yang lalu, kabar mengenai kematian Valentino mencapai telinga keluarga Wijaya kota Kamer. Bagaimanapun juga, tindakan beserta saluran untuk mendapatkan informasi keluarga Wijaya benar-benar sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Kematian Tommy menggemparkan keluarga Wijaya. Bagaimanapun juga, sekarang Tommy adalah satu-satunya pewaris keluarga utama Wijaya yang ditunjuk sebagai kepala keluarga Wijaya. Sekarang sudah terjadi masalah besar. Meskipun keluarga Wijaya mengkhawatirkan harga diri mereka, mereka juga tidak bisa tidak melakukan apa-apa. Setelah mereka mendapatkan kabar kematian Tommy, dalam 2 jam, keluarga Wijaya sudah mengetahui siapa orang-orang berbaju hitam itu. Akan tetapi, orang-orang itu sudah didiamkan, jadi mereka tidak bisa menemukan apa-apa lagi. Bab 674. Motivasi untuk terus hidup. Hal yang paling penting adalah Timothy sendiri yang menawarkan diri untuk menyelidiki hal ini. Jadi, hal yang tidak seharusnya dilaporkan sudah pasti akan dihentikan olehnya. Akhirnya, keluarga Wijaya membuat sebuah kesimpulan, yaitu Tommy sudah mati. Ada orang yang menyarankan untuk meredakan informasi ini dulu yang kemudian disetujui banyak orang. Keluarga Wijaya sangat berkuasa dan kaya raya. Selalu diperhatikan orang-orang, entah ada berapa banyak orang yang selalu memerhatikan mereka. Kejadian sebesar ini kemungkinan besar akan berdampak negatif bagi keluarga Wijaya. Kemudian, lagi-lagi ada yang menyarankan untuk menurunkan Tommy dari posisi calon penerus keluarga Wijaya dan mengangkat Timothy, generasi muda keluarga Wijaya yang paling bertalenta menjadi calon penerus. Saran ini lagi-lagi mendapatkan persetujuan banyak orang. Namun 2 orang tetua dari perkumpulan tetua keluarga Wijaya bersikeras tidak setuju. Mereka beralasan mau menyelidiki penyebab kematian Tommy yang sebenarnya sebelum mendiskusikan hal ini. Kedua tetua itu berkata, "Kami belum melihat mayat Tuan Muda Tommy, jadi kami tidak mengakui kematiannya. Orang mati pasti ada mayatnya." Oleh karena itu, selama beberapa bulan ini, kedua belah pihak saling tidak mau mengalah. Kasman dan William membawa pasukan prajurit melawan perintah keluarga dan pergi ke kota Neo untuk melakukan penyelidikan. Namun, 26 orang prajurit dibunuh oleh Timothy atas hukuman pelanggaran perintah. Lalu, 57 orang prajurit juga dikurung di dalam kediaman keluarga Wijaya. Hanya dengan begitu, masalah ini baru berhasil ditekan. Akan tetapi, sisa prajurit yang ada dibawa pergi oleh Kasman dan William lalu menghilang dari radar keluarga Wijaya. Mereka berdua dicap sebagai pengkhianat keluarga Wijaya dan disalahkan oleh semua orang. Akan tetapi, mereka tetap bersikeras untuk memulai perjalanan mencari Tuan Muda Valentino. Timothy pun murka dan menggunakan seluruh perlengkapan pelacak keluarga Wijaya untuk mencari lokasi Kasman dan William. Di lengan kiri semua prajurit keluarga Wijaya sudah ditanam sebuah chip mikro yang diisi dengan informasi masing-masing prajurit dan lokasi mereka. Namun, ketika Timothy mengirimkan orang untuk mengepung sebuah gunung terpencil di mana chip mikro itu berada, mereka menemukan seratusan mikrochip berlumuran darah yang sudah kering di dalam sebuah cekungan tanah. Chip mikro itu disusun oleh seseorang membentuk tulisan, "Nyawa dibalas nyawa." Di situasi di mana mereka tidak punya perlengkapan medis, Kasman dan yang lainnya mengeluarkan chip mikro itu dari lengan mereka menggunakan pisau. Timothy langsung muntah darah saking marahnya. Dia langsung mengirimkan orang-orang untuk membunuh Kasman dan yang lainnya. Sedangkan di bagian bisnis keluarga Wijaya, Timothy juga sama sekali tidak lalai. Keputusannya menyuruh Nick untuk berjaga di kota Neo hanyalah sebuah gerakan kecil.
Tangan Timothy sudah menjalar semakin luas ke organisasi-organisasi di berbagai tempat. Inilah perubahan mengejutkan dari keluarga Wijaya selama beberapa bulan ini. Sedangkan Caroline masih tidak mengetahui hal ini, semua orang menyembunyikan hal ini darinya. Sampai sore hari ini, dia baru kebetulan mendengar tentang informasi ini. Mendengar kabar kematian Valentino, Caroline bagaikan disambar petir. Dia langsung bergegas berangkat ke kota Neo tanpa memedulikan larangan keluarga Wijaya dan tiba di Villa Cloud. Dia sudah duduk lemas di kamar ini selama 3 jam. Seluruh tubuhnya terasa mati rasa. Caroline tidak berani percaya bahwa orang yang menggenggam tangan kecilnya 3 bulan yang lalu, orang yang menemaninya melihat matahari terbit dan mengumpulkan embun itu sudah pergi begitu saja. Caroline tidak bisa menerima kenyataan bahwa kesempatan mereka bertemu selanjutnya adalah di kehidupan selanjutnya. Kak Tommy, kamu bilang kamu akan melindungi Caroline seumur hidup. Kamu tidak boleh melanggar janji. Tidak boleh. Caroline juga bilang akan menikahimu waktu Caroline sudah besar nanti. Kamu sudah lupa semua itu? Caroline tidak peduli kamu sudah menikah. Asalkan Caroline bisa berada di sisimu dan melihatmu setiap hari, Caroline sudah puas. Caroline membiarkan air matanya mengalir deras dan membasahi seluruh wajahnya sambil terus menggumam. Kesakitan di hatinya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nona Caroline, sudah waktunya kita pulang. Di luar pintu, terdengar suara yang berat. Caroline pelan-pelan menghentikan tangisannya, lalu mengisap ingusnya dan akhirnya menghela napas panjang. Aku mau tinggal di sini, jawab Caroline setelah menghela napas panjang. Nona Caroline, Anda juga tahu ini tidak mungkin, ujar orang di luar. Caroline bengong sejenak, kemudian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Di mata orang lain, keluarga Wijaya adalah keberadaan yang sangat tinggi. Anggota keluarga Wijaya juga sangat terhormat dan berharga. Namun sebenarnya mereka tidak punya kebebasan. Dia ingin berjaga di tempat yang pernah ditinggali Valentino, tapi dia bahkan tidak punya hak untuk melakukannya. Caroline memasukkan tangannya ke balik jaketnya dan mengeluarkan sebuah bunga lili yang sudah mekar. Bunga lili menandakan kebahagiaan dan juga penantian untuk pertemuan selanjutnya. Kemudian, Caroline berdiri secara perlahan lalu menaruh sebuah foto di meja sebelah kasur dan menaruh bunga lili itu di atas foto itu. Kak, tidak peduli kapan dan di mana, Caroline selalu menantikan waktu kita bertemu lagi. Meskipun itu berarti aku harus mengikutimu pergi. Caroline melihat sekeliling kamar secara perlahan, lalu akhirnya berjalan keluar kamar. Penyebab kematian Valentino harus diselidiki sampai tuntas. Bisa dibilang, inilah motivasi Caroline untuk terus hidup. Bahkan bisa dibilang, motivasi sebagian besar orang untuk terus hidup. Kota Neo, di perumahan Dijing Oriental, di dalam villa yang terletak di pusat perumahan. Kenapa kalian tidak memberitahuku ada kejadian sebesar ini? Kenapa? Di dalam villa, terdengar suara teriakan penuh amarah. Sampai akhirnya, teriakan itu berubah menjadi suara isak tangis. Saat ini, Jenny sedang berdiri sambil menggertakkan giginya. Dia juga sama seperti Caroline, wajahnya yang penuh dengan kesedihan basah oleh air mata. David dan Mary hanya bisa diam. Mereka tidak menjawab pertanyaan Jenny. Jenny tidak percaya bahwa setelah pulang dari jalan-jalannya selama beberapa bulan, dia sudah terpisah dua dunia dari Angel dan Valentino. Satunya adalah kakak kandungnya, sedangkan satunya lagi adalah cinta pertamanya yang juga adalah kakak iparnya. Dia mana mungkin bisa menerima kenyataan ini? Dia pergi juga agar dia tidak jatuh terlalu dalam di perasaannya sendiri. Dia tidak ingin mengganggu Angel dan Valentino. Jenny berharap Angel dan Valentino akan hidup dengan baik dan bahagia bersama. Makanya dia memilih untuk pergi. Akan tetapi, sekarang kelihatannya kepergiannya sudah tidak ada artinya. Kalau tahu akan jadi seperti ini, dia mana mungkin rela pergi meninggalkan mereka berdua.
Dia pasti tidak akan memikirkan begitu banyak hal dan memberitahu Angel semua tentang perasaannya terhadap Valentino. Nyawa saja sudah tidak ada. Apa yang mau dipikirkan lagi? Namun sekarang, semuanya sudah terlambat, dia sudah tidak punya kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya. Setelah diam sekian lama, David akhirnya berkata, "Kakakmu dan Valentino mungkin?" Sebelum David selesai berbicara, Mary sudah langsung memotong ucapannya. "David, apa yang kamu katakan?" Mary masih ingat jelas kejadian di mana kepalanya ditodong pistol dan diancam agar jangan sembarangan bicara. Hari itu adalah pertama kalinya Mary ditodong pistol selama hidupnya, apalagi pistolnya ditempel ke pelipisnya. Sampai sekarang, begitu teringat dengan pistol yang terasa dingin dan berat itu, Mary masih bisa merasa ketakutan. Namun, David mengecilkan suaranya dan berseru pada Mary. "Jenny bukan orang luar. Dia juga tidak akan memberitahu orang lain." Bab 675 pada akhirnya pasti ketemu. Apa? Apa yang sedang kalian katakan? Ayah, tadi ayah bilang mungkin apa maksudnya? Air mata Jenny terus bercucuran. Dia merasa ada yang tidak beres. Setelah ragu sejenak, barulah Mary berkata, "Kemungkinan Angel dan Valentino tidak mati. Mereka hanya dibawa ke tempat lain oleh orang." "Dibawa ke tempat lain?" Jenny menjerit kaget. "Kecilkan suaramu. Jangan sampai ketahuan orang lain. Kalau tidak, kita pun terancam bahaya. Valentino dan kakakmu juga bisa diincar orang lain lagi." David langsung mengingatkan. Jenny mengangguk-angguk sambil mendekati kedua orang tuanya dan bertanya dengan suara yang dikecilkan. Mary tidak ragu-ragu lagi. Dia menceritakan kejadian semalam pada Jenny. Selain itu, dia juga menegaskan agar hal ini tidak dibocorkan ke pihak luar jika tidak nyawa mereka bisa terancam. Tidak hanya mereka yang terancam dibunuh, bahkan Angel dan Valentino juga bisa mendapat masalah. Tentu saja Jenny langsung mengingat pesan ibunya itu baik-baik. Dia tidak akan mengatakannya pada siapapun. Bagaimanapun, hal ini berhubungan dengan keselamatan nyawa Valentino dan Angel. "Kalau begitu, kakak dan Valentino ada di mana?" tanya Jenny dengan suara yang dikecilkan. "Entahlah, sampai sekarang belum ada kabarnya." David menggelengkan kepalanya, ekspresinya terlihat rapuh. "Yang penting, kakakmu itu tidak apa-apa. Aku masih mengharapkannya pulang dan memperdekat hubungannya dengan Tuan Muda Besar Wijaya." Mary mengerucutkan mulutnya. "Tuan Muda Besar Wijaya?" Jenny tertegun mendengarnya. Tuan Muda Besar Wijaya yang dimaksud ibunya itu Valentino, kan? Sebelum Jenny meninggalkan kota Neo, dia sudah tahu bahwa Valentino adalah Tino. Selain itu, dia juga tahu bahwa Valentino adalah Tommy Wijaya, anggota keturunan keluarga Wijaya. Jadi, Jenny jadi curiga. Apakah ibunya juga sudah mengetahui hal ini? Benar, dia adalah bos Maple Rain Real Estate yang sekarang, yaitu ketua asosiasi perdagangan Prabu, namanya Nick Wijaya. Dia adalah Tuan Muda Besar Wijaya. Dialah keturunan keluarga Wijaya dari kota Kamol yang sebenarnya. Mahar yang hampir 20 miliar itu darinya. Ah, Jenny. Kamu tak tahu ya, kalau Tuan Muda Nick adalah tokoh paling populer di kota Neo saat ini? Siapapun yang bertemu dengannya harus memanggilnya Tuan Muda Nick. Begitu membicarakan Nick, ekspresi Mary jadi sangat bersemangat. Baginya, Nick adalah calon menantu terbaik. Kaya, berkuasa, latar belakang keluarganya hebat, kemampuannya hebat, tubuhnya kuat, dan bahkan dia sudah menguasai seluruh kota Neo. Dibandingkan dengan bajingan seperti Valentino, Nick berkali-kali lipat lebih hebat. Ibu gila? Ya. Sebaik apapun pria itu, tetap tidak sebaik kakak ipar.
Setelah tertegun beberapa saat, barulah Jenny menjawab ibunya dengan dingin. Kubilang ya, aku tidak setuju dengan perkataanmu. Kamu tahu, sekarang hubungan paman pertamamu dengan tuanmu Danik sangat dekat. Kalau aku tidak bersikap baik pada pamanmu dan menyuruhnya menjilat tuanmu Danik, mungkin sekarang villa kita sudah disita orang. Kata Mary sambil bercakap pinggang dan menunjuk ke wajah putrinya itu dengan emosi. Jenny tidak ingin berdebat dengan ibunya. Dia menyadari bahwa sikap ibunya sekarang semakin tidak wajar. Aku pergi dulu. Jenny tidak ingin menjelaskan apapun. Dia langsung membalikkan tubuhnya dan berjalan keluar. Apa yang hendak kamu lakukan? Mary tertegun. Mencari orang yang sepatutnya kucari. Jawab Jenny tanpa menoleh sedikit pun. Kamu mau cari di mana? Memangnya bisa ketemu? Mary agak kebingungan. Kalau tidak bisa kutemukan dalam sehari, maka akan kucari dalam waktu sebulan. Kalau tidak ketemu dalam waktu sebulan, maka akan kucari selama setahun. Kalau tidak bisa kutemukan hanya dengan mencari di sebuah kota, maka aku akan cari di 10 kota. Bagaimana juga, pasti bisa ketemu. Suara Jenny terdengar semakin jauh, sebelum akhirnya sosoknya menghilang. Zona pengembangan kota Arteria. Seseorang duduk sendirian di atas lantai di dalam rumah baja berwarna yang berjarak cukup jauh dengan lokasi konstruksi. Di luar pintu, ada beberapa pengawal berpakaian hitam-hitam yang terus berjaga di sini. Sebuah mobil Mercedes-Benz hitam mendatangi bagian depan rumah itu perlahan. Kemudian beberapa pengawal berpakaian hitam-hitam itu segera membuka pintu mobil tersebut. Marco langsung turun dari mobil. Dia mengenakan jas yang modelnya terlihat rumit, sehingga dirinya terlihat sangat beraura. Wajahnya terlihat berseri-seri. Kelihatannya selama beberapa waktu terakhir, dia sangat menikmati hidupnya. Hari ini dia tidak diberi makan, kan? Marco menolehkan kepalanya perlahan saat menanyai pengawal. Izin menjawab, Tuan Marco. Sesuai perintah Anda, tidak diberi makan. Jawab salah seorang pengawal sesegera mungkin. Ya, tidak perlu diberi makan. Dia tidak akan mati kalau hanya tidak diberi makan sehari. Marco tertawa pelan dan terus melangkah masuk. Banyak pekerja yang ingin memberinya makanan, tapi mereka semua kami usir. Kata pengawal itu sekali lagi. Gerakan Marco langsung terdiam. Dia mendengus dingin dan berkata, Segerombol rakyat rendahan. Aku sudah menyuruhnya memimpin para pekerja itu. Sekarang mau apa lagi? Selain itu, kalau mereka tidak mau kerja lagi, maka suruh mereka pergi sekarang juga. Tuan Mudanik sudah menguasai kota Neo. Beliau tidak menganggap penting zona pengembangan kota Arteria. Setelah mengatakannya, Marco langsung berjalan ke dalam ruangan baja berwarna itu. Kondisi di dalam ruangan ini sangat lembab, juga terdapat bau pengap saat masuk ke dalamnya. Ruangan ini terlihat sangat sederhana. Selain sebuah ranjang, hanya ada sebuah jam yang tergantung di dinding. Selain itu, tidak ada apapun lagi. Ada seorang pria tua yang sedang membaca buku di atas ranjang itu. Marco mengerutkan alisnya, kemudian dia melangkah masuk sambil mengibas-ngibas udara di depan hidungnya. Di bawah pancaran lampu yang buram, seorang pria yang kelihatannya sudah berusia 60-an sedang duduk diam di atas ranjang sambil membaca buku. Kumisnya tumbuh tidak teratur. Wajahnya terlihat rapuh dan berada dalam kondisi yang tidak bertenaga. Hanya saja, sepasang matanya itu terlihat sangat jernih. Pria tua itu adalah Hendrik. Beberapa bulan lalu, dia adalah direktur Hendrik yang sangat beraura dan kelihatannya paling usianya hanya sekitar 50-an. Sekarang, usianya terlihat seolah lebih dari 60-an. Kedatangan Marco tidak menarik perhatian Hendrik. Dia tetap membaca buku dengan tenang. Hei,
Setelah Marco tertawa dingin sesaat, dia melemparkan sebungkus roti kering. Hendrik tetap tidak menengadah. Dia mengulurkan tangannya dan membuka bungkusan roti itu, lalu memasukkan roti ke mulutnya untuk dikunyah. Saking keringnya, roti itu bahkan sulit ditelan. Gerakan Hendrik sempat terdiam sesaat, tapi dia tetap menelan roti itu sambil mengernyit. Hendrik, kalau kamu benar-benar punya tekad, maka jangan makan. Dengan begitu, kamu bisa mati kelaparan. Beres, kan? Marco melipat sepasang tangannya di depan dada sambil menatapi Hendrik dengan dingin. Kenapa aku tidak makan? Aku akan melihat akhir kalian dengan mata kepalaku sendiri. Jadi tenang sajalah. Sebelum hal itu terjadi, aku tidak akan mati. Jawab Hendrik tanpa menoleh sambil terus makan. Memakan roti itu tanpa setetes pun air itu terasa sangat sulit. Orang biasa pasti tidak akan tahan. Haha, akhir kami adalah aku dan Tuan Muda Nick akan menguasai kota Neo. Sementara dirimu akan terkurung di tempat ini. Kamu hanya bisa bertahan hidup dengan pemberianku. Memangnya kamu berharap Tuan Muda Valentino itu bisa menyelamatkanmu? Kuberitahu ya, Tommy Wijaya sudah mati. Valentino Wijaya juga sudah mati. Sudah mati semua. Jangan berharap lagi. Marco terlihat puas sekali. Dia menatapi Hendrik dengan sikap seolah dia baru memenangkan pertandingan. 3 bulan lalu, Hendrik juga pernah mengurungnya. Meski Marco diberi makan minum enak dan dilayani dengan baik, dia tetap tidak akan melupakan dendamnya akan hal tersebut. Bab 676, Penungguan untuk saat itu. Dia tidak ingin memperlakukan Hendrik dengan cara yang sama, dia ingin memperlakukannya lebih kejam berkali-kali lipat. Berita mengenai kematian Tuan Muda Valentino hanya untuk membohongi kalian. Setelah Hendrik menelan rotinya, barulah dia menutup bukunya dan membalikkan tubuhnya. Haha. Kamu tidak bersedia menerima kenyataan, ya? Kuberitahu ya, Hendrik, dia sudah mati. Dia tidak akan muncul lagi selamanya. Dia sudah mati. Apa kamu tahu apa artinya mati? Marco tertawa keras-keras. Hendrik memincingkan matanya untuk menatapi Marco, tapi dia tidak mengatakan apapun. Setelah tertawa sesaat, mendadak Marco terdiam. Kemudian, dia bertanya, "Sebenarnya aku sangat tidak mengerti. Dengan kemampuanmu ini, kalau kamu bersedia membantu Tuan Muda Nick, maka kamu pasti akan mendapatkan posisi di kota Neo. Asalkan kamu mendukung Tuan Muda Nick, maka kamu tetap bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi. Bahkan, kedudukanmu bisa jauh lebih tinggi dibanding saat mendukung Valentino. Jadi, untuk apa kamu bersikeras begitu? Kalau dibilang dari latar belakang, meski Tuan Muda Nick hanya berasal dari keluarga cabang, di belakangnya ada Tuan Muda Timothy yang mendukungnya. Dia juga punya banyak pendukung di keluarga Wijaya. Sementara itu, untuk kemampuannya, Tuan Muda Nick berhasil menguasai seluruh kota Neo hanya dalam waktu 3 hari. Valentino sama sekali tidak berhak dibandingkan dengan Tuan Muda Timothy. Jadi aku penasaran, atas dasar apa Valentino mendapatkan kesetiaanmu?" Tanya Marco. Dia memajukan tubuhnya sedikit sambil melototi Hendrik. Hendrik tersenyum, lalu dia memasukkan roti ke dalam mulutnya lagi dan berkata, Tuan Muda Valentino berkemanusiaan. Kenapa aku setia padanya? Alasannya karena dia itu Tuan Muda Valentino. Tanpa penjelasan yang banyak, nama Tuan Muda Valentino itu saja sudah mengandung banyak nama. Awalnya Marco tertegun, tapi kemudian dia berteriak marah. Katamu, aku tidak berkemanusiaan. Ku beritahu ya, sebaik apapun dirinya itu, dia sudah mati. Dia tidak akan kembali lagi selamanya. Kalau kamu mau terus mengikutinya,
maka ikutlah dengannya ke neraka. Setelah mengatakannya dengan penuh emosi, Marco membalikan tubuhnya dan berjalan pergi. Namun baru melangkah beberapa langkah, mendadak Marco berhenti. Kemudian, dia membalikkan tubuhnya lagi. Baiklah, kuakui kalau aku tidak punya kemanusiaan. Memangnya apa hanya karena ini, sehingga kamu setia sekali pada Valentino itu? Tidak hanya kamu. Bahkan William dan prajurit keluarga Wijaya itu juga bersedia mengkhianati keluarga Wijaya demi Valentino. Kuakui bahwa aku salut pada kesetiaan kalian. Jadi, aku penasaran apa yang telah Valentino lakukan pada kalian? Apakah dia sudah mencuci otak kalian? Inilah pemikiran Marco yang sebenarnya. Dia benar-benar penasaran akan hal ini. Karena orang-orang yang memiliki sifat yang mirip akan berkumpul bersama. Justru karena Tuan Muda Valentino adalah orang yang sangat mementingkan kesetiaan antar sesama. Karena itulah orang-orang yang setia dan menjunjung keadilan juga berkumpul di dekatnya. Sementara kalian hanyalah sekelompok orang-orang yang berkumpul demi mendapat keuntungan. Kalian itu hanya sekelompok bajingan. Hanya sekelompok bajingan. Hahaha. Hendrik tertawa keras-keras. Kamu? Marco menggertakkan giginya. Kemudian dia menendang tubuh Hendrik. Namun, Hendrik tetap tertawa terbahak-bahak. Seolah saat ini dia sedang melihat seorang badut. Apa kamu tahu kenapa aku tidak membuatmu kelaparan sampai mati? Marco menggertakkan giginya. Kemudian dia tersenyum penuh arti. Hendrik menghentikan tawanya, kemudian menjawab. Karena kalian tidak berani melanggar perintah perkumpulan tetua, kan? Masih ada orang cerdas di keluarga Wijaya. Mendengarnya, Marco tertegun. Kemudian, tatapannya yang agak malu berubah jadi penuh emosi saat menatapi Hendrik. Lumayan, Hendrik berhasil menusuk titik lemahnya Marco. Kalau bukan karena dilarang keluarga Wijaya, sedari awal dia sudah akan membunuh Hendrik. Dalam waktu beberapa bulan ini, Nick sudah menduduki puncak kota Neo dengan stabil. Bahkan, mereka tidak takut jika para pekerja itu benar-benar mogok kerja. Jadi, para pekerja itu tidak akan bisa mengancam mereka. Satu-satunya hal yang menghalangi mereka adalah larangan dari perkumpulan tetua keluarga Wijaya. Kamu salah, jawab Marco. Dia berusaha menyangkalnya. Aku tidak membuatmu mati kelaparan agar aku bisa melihat baik-baik kondisimu yang penuh penderitaan ini. Kalau di dunia ini benar-benar ada roh, maka dirimu yang setia itu pasti menderita dan sedih sekali saat mengetahui Tuan Muda Valentino yang kamu angkat-angkat itu masuk ke neraka, kan? Hei, tidak. Hendrik menggeleng-geleng, kemudian dia berkata penuh arti. Semua yang dilakukan pasti akan ada hasilnya. Semua harapan pasti bisa terkabulkan. Heh? Kalau begitu, aku mau kamu melihat sendiri seberapa baik hidupku dan Tuan Muda Nick ke depannya. Kamu dan orang-orang itu akan sama seperti Tommy 3 tahun lalu. Kalian akan kehilangan keluarga. Setelah mengatakannya, Marco langsung membalikan tubuhnya dan pergi. Pengawal langsung menutup dan mengunci pintu ruangan ini dari luar. Hendrik hanya duduk diam, dia mendengarkan semua pergerakan. Begitu mendengar suara mesin mobil di luar yang melesat jauh, barulah dia menengadahkan kepalanya. Sepasang matanya seolah memancarkan cahaya yang sangat terang. Semua harapan pasti akan menjadi kenyataan. Semua kesulitan yang dihadapi hanya demi menunggu saat-saat itu. Gumam Hendrik pada dirinya sendiri, lalu dia menoleh melihat jam dinding. Hanya 1 menit lagi sudah jam 12 malam. Hendrik langsung bangkit dan memindahkan ranjang kecilnya dengan gerakan yang dipelankan. Dia menahan pintu ruangan dengan ranjangnya. Sepanjang proses ini, dia tidak mengeluarkan bunyi sedikit pun.
Jadi, orang di luar sama sekali tidak menyadari gerakan Hendrik. Kemudian, Hendrik melangkah ke sudut di bawah ranjang. Dia mengulurkan tangannya dan mencopot 2 batu bata, kemudian mengeluarkan sebuah kantong plastik hitam dari dalamnya. Saat kantong plastik itu dibuka, ternyata isi di dalamnya adalah ponsel tebal yang sudah sangat tua. Ponsel itu tidak memiliki banyak fitur, tapi waktu keaktifan ponsel itu sangat panjang. Di samping juga ada charger dan 6 buah baterai yang isinya sangat besar. Zaman sekarang sudah jarang ada ponsel semacam ini. Hendrik melihat ke arah jam dinding lagi, sekarang sudah jam 12 malam. Hendrik segera mengaktifkan ponsel itu, dia menggenggamnya erat-erat sambil memejamkan mata dan menunggu dalam diam. 1 menit, 2 menit, 4 menit berlalu. Hendrik yang mulanya sangat berharap, sekarang jadi dipenuhi kekecewaannya. Begitu lewat 5 menit, Hendrik segera mematikan ponselnya dan meletakkannya kembali seperti semula. Dia membungkus ponsel itu dengan kantong plastik sebelum disembunyikan lagi. Lalu, dia segera memindahkan ranjang ke posisi sebelumnya sebelum berbaring perlahan. Tuan Muda Valentino, hamba terus berada di sisi Anda. Hendrik berbaring di ranjang sambil memejamkan matanya perlahan, kemudian air mata hangat mengalir dari ujung matanya. Di zona pengembangan pinggiran kota Vero, Valentino dan Angel berada di dalam ruangan yang sangat kecil. Awalnya Valentino sudah tertidur, tapi kira-kira pukul 11 malam, dirinya terbangun karena mendengar suara amarah. Valentino tahu bahwa itu adalah suara Wendy. Sepertinya, dia masih marah karena kejadian di klub Richesty. Saat Wendy melewati pintu kamar Valentino, langkahnya sempat terhenti selama 2 detik. Namun, kemudian dia mendengus dingin dan menaiki lantai atas dengan langkah keras-keras. Setelah terbangun, Valentino tidak kembali tidur. Sekarang sudah lewat jam 12 malam, tapi Valentino masih tidak mengantuk. Dia melotot menatapi bulan di luar jendela. Tino, kamu masih memikirkan kota Neo? Perlahan Angel menengadah menatapi Valentino. Valentino agak kaget, tidak disangka ternyata Angel masih terbangun. Ya, entah bagaimana kondisi Pak Hendrik dan yang lain. Aku tidak kunjung berhasil menghubungi mereka. Setelah menghela napas sesaat, Valentino memutuskan untuk memberitahu kondisi yang sebenarnya pada Angel. Bab 677, pindah. Belakangan ini situasi kota Neo sangat rumit, kota ini dikendalikan sepenuhnya oleh Nick. Bahkan orang seperti Rhys juga tidak bisa mendapatkan informasi yang rinci. Kota Neo yang sekarang sungguh tertutup. Takutnya orang biasa tidak akan mampu menyentuh kota itu sedikit pun. Namun jika Hendrik tidak dapat dihubungi, maka Valentino tidak bisa melakukan rencana selanjutnya. Bekerja di lokasi konstruksi setiap harinya? Itu bukanlah hal yang semestinya dilakukan Valentino. Dia mengemban terlalu banyak harapan. Tino, bagaimana kalau aku kembali ke kota Neo diam-diam untuk membantumu mencari informasi? Angel ragu sejenak, lalu dia berkata sambil mengelus wajah Valentino dengan telapak tangannya. Tidak boleh. Valentino langsung menolak, dia mengerutkan kening sambil berkata. Bagi keluarga Wijaya, kita berdua sudah mati. Kalau kamu tiba-tiba muncul, mereka pasti akan curiga. Angel berpikir sebentar lalu menjawab. Kalau ada yang bertanya, maka aku akan berkata aku dibuat pingsan seseorang, lalu aku berkelana di luar sana selama beberapa bulan sebelum akhirnya kembali. Tidak boleh. Aku tidak akan membiarkanmu kembali untuk menghadapi bahaya sendirian. Valentino menolak sekali lagi. Aku ingin melakukan sesuatu untukmu. Angel masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Valentino menutup mulutnya dengan lembut. Kalau memang dibutuhkan dan ada kesempatan yang tepat, aku akan mengatur seseorang untuk kembali, kamu tidak perlu khawatir.
ujar Valentino dengan lembut. Baiklah, Angel mengangguk dan tidak lagi bersikeras tentang hal ini. tapi apa kamu punya kenalan di sini? Tanya Angel lagi. Tentu saja, bukankah Pak Hendrik sudah bilang? Tidak perlu khawatir, orang baik punya teman di mana-mana. Valentino berpura-pura tersenyum bangga. Hehe, kalau begitu aku percaya padamu. Angel menjulurkan kepalanya untuk mencium sudut mulut Valentino. Aku akan mengikuti perkataanmu. Besok kita pergi ke tempat kerabatmu dulu. Lalu saat KTP sudah selesai diurus, kita ganti pekerjaan dan pindah rumah. Tapi aku harus memberitahumu satu hal. Valentino berpikir sebentar sebelum menjawab. Apa? Tanya Angel. Aku mungkin tidak akan bekerja lagi untuk beberapa waktu ke depan. Valentino merasa tidak berdaya. Dulu saat dia tinggal di keluarga Kusuma selama 3 tahun, karena dia tidak bekerja sepanjang hari dan menumpang dan makan di rumah mereka sambil bermalas-malasan, maka dia dianggap sebagai sampah yang tidak bisa apa-apa. Namun seiring berlalunya waktu, dirinya masih juga tidak bisa bekerja. Hal ini membuat Valentino merasa tidak berdaya. Namun apa daya? Jika dia ingin membuat rencana, maka perhatiannya tidak boleh terpecahkan karena hal lain. Tidak apa-apa, sekarang aku mengerti. Kamu perlu melakukan hal yang lebih penting. Kalau aku bekerja di perusahaan besar, maka gajinya pasti cukup untuk pengeluaran kita berdua. Angel merasa percaya diri karena dia pernah menjabat sebagai CEO di perusahaan yang bernilai 1 miliar. Baik, Valentino memeluk Angel, kemudian dia membenamkan kepalanya di rambut Angel yang cantik dan mencium aroma rambutnya yang menenangkan hati. kita pindah besok, akhirnya kita bisa meninggalkan tempat ini. Angel berbisik dengan suara yang kecil. Akhirnya dia tidak akan diganggu lagi oleh orang-orang tempat ini. Keesokan harinya, Angel dan Valentino bangun pagi-pagi sekali, lalu mereka mulai berkemas setelah sarapan. Dengan adanya kesempatan untuk pindah, Angel tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Meski Valentino tidak ingin bertemu dengan kerabat Angel, dia tetap memutuskan untuk pergi bersamanya demi membuat Angel bahagia. Mendengar suara kasak-kusuk dari kamar Angel dan Valentino, beberapa penghuni kediaman jadi sangat curiga. Kak Fabio si penyewa rumah ini langsung datang. Apa yang kalian lakukan di dalam? Kalian mau merobohkan rumahku, ya? Teriak Kak Fabio sambil mengetuk pintu keras-keras. Setelah beberapa saat, Valentino membuka pintu dengan wajah dingin dan berkata, Kami pindah hari ini. Sewa kamar ini kami akhiri. Melihat kemunculan Valentino, tanpa sadar Kak Fabio mundur selangkah. Setelah dia tersadar, mendadak dia berteriak. Mengakhiri sewa? Namun Valentino tidak lagi memedulikannya. Dia berbalik masuk ke kamar dan terus berkemas. Dia bukannya mencuri atau merampok, jadi dia tidak perlu menutup pintu. Apa maksudmu? Kamu kira kamu bisa mengakhiri sewa seenaknya? Aku harus sewakan pada siapa sekarang? Ujar Kak Fabio sambil menggertakkan giginya. Para penghuni kediaman pun berkumpul perlahan. Mereka tidak menyangka Angel benar-benar akan pindah. Jika Angel dan Valentino pindah, mereka mana punya hiburan lagi? Ada beberapa pria bujangan yang sudah mendambakan Angel sejak lama. Namun, mereka tidak pernah mendapatkan kesempatan. Jika Angel pergi, maka mereka benar-benar tidak berkesempatan lagi. Uang deposit tidak perlu dikembalikan, kata Valentino tanpa menolehkan kepalanya. Tentu saja Angel menyayangkan uang deposit tersebut, tapi kalau dipikir-pikir mereka mengakhiri sewa di tengah kontrak, jadi dia memilih untuk tidak mengatakan apapun.
Melihat Valentino berkata demikian, mata Kak Fabio berbinar-binar. Setelahnya, dia jadi tidak enak untuk mengatakan apapun lagi. Wendy sedang beristirahat di rumah. Saat ini dia berdiri di lantai 2 dan melirik sekilas ke arah mereka. Dia langsung mengeluarkan ponselnya dan berjalan masuk ke rumahnya sambil mendengus dingin. Waktu kerjanya itu malam hari, jadi tentu saja dia punya banyak waktu istirahat di siang hari. Para penghuni kediaman memperdebatkan sesuatu di halaman. Sesekali mereka akan menunjuk ke arah Valentino. Valentino dan Angel tidak peduli. Mereka mengemas barang-barang secepatnya. Sebenarnya tidak banyak yang harus dikemas, hanya beberapa pakaian dan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Angel bahkan tidak punya satu pun kosmetik. Satu koper besar bisa menampung semua pakaian mereka berdua dan juga barang-barang lain. Yang tersisa hanyalah kotak penyimpan mainan Valentino. Angel tidak akan meninggalkan benda ini. Dia segera membungkuk dan mengeluarkan kotak penyimpanan mainan dari bawah ranjang. Loh, Tino, apa ini? Angel mengeluarkan sebuah kotak kecil yang indah. Kemudian dia menggoyangkannya beberapa saat. Kotak ini lumayan berat. Itu. Valentino tertegun sesaat. Kotak itu adalah kotak dari Riz yang dititipkan pada Deska untuk diberikan padanya. Katanya ada satu set kosmetik dan beberapa barang yang dibutuhkan Valentino di dalamnya. Kemarin Valentino bingung apakah dia harus menerimanya atau tidak. Jadi dia tidak memberitahu Angel. Itu adalah barang-barang kecil yang aku beli. Bawa saja. Kita bicarakan setelah sampai di tempat baru. Jawab Valentino setelah berpikir sejenak. Angel mengangguk dan membawa kotak kecil serta kotak mainan itu. Tentu saja, Valentino membawa koper yang paling besar. Ayo pergi. Saat Angel berjalan ke pintu, dia melihat sekeliling ruangan. Setelah memastikan tidak ada barang yang tertinggal, dia berjalan keluar tanpa ragu sedikit pun. Dia sama sekali tidak akan merindukan tempat ini. Paling, yang akan dia rindukan mungkin hanya ranjang kecil yang dia tiduri bersama Valentino selama beberapa bulan. Brum? Tepat saat mereka berdua berjalan keluar dari pintu, terdengar suara knalpot sepeda motor dari luar. Bram? Sweet! Setelahnya, terdengar suara peluit. Suaranya seperti suara anak-anak muda yang mengendarai sepeda motor di jalan. Saat ini, semua penghuni kediaman keluar dan menatapi Valentino dan Angel dengan tatapan yang rumit. Wendy melipat kedua tangannya di depan dada sambil berdiri di lantai 2 untuk melihat semua ini dengan dingin. Valentino dan Angel sama sekali tidak terpengaruh. Mereka berjalan keluar di bawah tatapan para penghuni kediaman. Namun, segalanya tidak sesederhana itu. Bisezeh? 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 Tiba-tiba, dua sepeda motor besar yang digas dan diram mendadak berhenti tepat di gerbang kediaman. Satu berada di sebelah kiri dan satunya lagi di sebelah kanan. Kedua motor itu menghalangi gerbang depan. Bab 678, Balas Dendam. Melewati satu orang saja sulit, apalagi bagi Valentino yang sambil membawa sebuah kotak besar. Di dua motor itu, masing-masing duduk dua orang pemuda yang berpakaian heboh. Mereka menatap Valentino dan Angel dengan ekspresi seolah sedang bermain-main. Tino, mereka! Angel tertegun sesaat, lalu keningnya pun berkerut. Sementara itu, orang-orang yang ada di halaman di belakang mereka pun tertawa mengejek. Kalian masih ingin pergi dari sini dengan selamat di saat kalian sudah menyinggung Wendy? Kalian naif sekali. Valentino juga berpikiran seperti itu, jadi dia menoleh menatap Wendy dengan wajah tanpa ekspresi. Wendy balas menatap Valentino dengan tatapan mengejek. Kamu mau mencari masalah untuk dirimu sendiri?
Tanya Valentino sambil menatap Wendy yang ada di lantai 2. Wendy mencibir lalu berkata, Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu bicara seperti itu padaku? Kamu punya hak apa mengataiku mencari masalah untuk diriku sendiri? Valentino mengerutkan keningnya. Apa Wendy sudah lupa tentang kejadian kemarin malam? Jangan-jangan Wendy merasa dirinya lebih hebat daripada bos besar seperti Deska Poreman. Atau jangan-jangan Wendy justru tidak tahu siapa itu Deska Poreman karena Deska sudah lama meninggalkan kehidupan gelapnya yang dulu. Apa lihat-lihat? Kamu benar-benar berpikir kamu bisa menjadi orang hebat hanya dengan memakai pakaian bermerek? Kamu hanya mengenal seorang bos besar, asal tahu saja. Di mataku, orang yang punya uang itu sama saja dengan sampah. Sahut Wendy sambil terkekeh. Valentino menatap Wendy dengan tatapan bingung dan bertanya, Kamu tidak kenal Deska Poreman? Deska Poreman? Wendy tertegun sesaat, lalu tertawa mengejek. Aku bahkan kenal dengan Deska Poremin. Kamu mau pakai bekingan? Lucu sekali. Akan tetapi, Fabio yang merupakan si pemilik rumah pun sontak tertegun begitu mendengar nama ini. Para penyewa yang datang dari luar ini mungkin belum pernah mendengar tentang Deska Poreman, tapi dia yang merupakan penduduk sekitar mana mungkin tidak tahu. Namun, meskipun Valentino menyebutkan nama Deska, Fabio tidak percaya bahwa Valentino kenal dengan Deska. Sebagai penduduk lokal, dia saja tidak kenal dengan Deska, apalagi Valentino yang datang dari luar. Begitu mendengar jawaban Wendy, Valentino pun berpaling secara perlahan. Dia tidak mau berbicara panjang lebar lagi dengan Wendy. Karena ada Angel di sini, Valentino tidak ingin membuat keributan yang terlalu besar. Meskipun begitu, tetap saja ada beberapa orang yang tidak masuk akal. Wendy bergumam sambil tertawa dingin. Tamparan yang kudapatkan kemarin malam itu tidak boleh lewat begitu saja. Valentino berbalik badan dengan wajah tanpa ekspresi. Satu tangannya memegang kotak itu, sementara tangan yang satunya lagi menggenggam tangan Angel. Ayo, kita pergi. Ya. Sahut Angel sambil mengangguk dengan penuh semangat. Tidak peduli seberapa sulit jalan yang harus dia tempuh ke depannya, Angel merasa dia sama sekali tidak takut selama Valentino menggenggam tangannya. Hei. Sebelumnya aku hanya dengar dari Wendy, tapi tidak kusangka ternyata perempuan ini aslinya cantik sekali. Keempat pemuda yang duduk di kedua motor yang diparkir di depan pintu itu menatap Angel dengan tatapan mesum. Semakin mendekat ke arah pintu, Valentino akhirnya mengerti kenapa Wendy bisa begitu percaya diri dan berani. Saat ini, di luar pintu sudah terparkir setidaknya 10 buah motor dan di atas setiap motornya duduk 2 orang pemuda. Para pemuda ini memiliki rambut yang dicat warna-warni. Mereka memakai pakaian yang tipis dan heboh, serta banyak dari mereka yang memiliki telinga yang ditindik dan cincin hidung. Orang-orang yang sejenis pasti akan berkumpul. Anak-anak muda berandalan seperti ini tentu saja akan bergaul dengan perempuan sejenis Wendy. Kali ini, Wendy memanggil lebih banyak orang karena dia sudah melihat sendiri betapa hebatnya Valentino saat dia mengalahkan 5 hingga 6 orang pria seorang diri. 20-an pemuda itu menatap Valentino dan Angel dengan tatapan mengejek. Sebagian besar dari mereka menatap Angel dari atas hingga ke bawah dengan tatapan mesum. Valentino mengernyit, lalu berjalan ke depan pintu dan berkata, Minggir! Satu kata sederhana itu Valentino ucapkan dengan nada yang terdengar santai dan biasa saja. Sama sekali tidak ada kesan marah atau mengancam. Bagaimana kalau aku tidak mau? Sahut salah seorang pemuda yang memiliki cincin di hidungnya. Dia sedang duduk di atas motor sambil menunjuk Valentino dengan jarinya. Brak! Valentino pun menendang knalpot motor itu tanpa basa-basi.
Semua orang sontak tertegun, termasuk 20-an berandalan itu, puluhan penyewa yang ada di halaman, serta Wendy yang ada di lantai 2. Sial. Si Valentino ini ternyata begitu pemberani. Dia langsung main tendang saat ada yang tidak menurut padanya. Begitu Valentino menurunkan kakinya, knalpot motor itu langsung menjadi ringsek dan motor itu pun tumbang ke samping. Kedua pemuda yang berada di atasnya segera turun, tapi sayang sudah terlambat. Sialan! Motorku! Pengemudi yang belum sempat bicara itu pun terjebak di bawah motornya. Kaki kiri kedua pemuda itu terjepit di bawah motor. Mereka pun menjerit kesakitan. Dua pemuda lainnya yang berdiri di sisi pintu, yang satu lagi menatap Valentino dengan tatapan bingung. Akan tetapi, Valentino menendang lagi tanpa ragu. Bruk. Kedua pemuda itu juga bernasib sama dengan dua rekan mereka tadi. Aduh! Sialan! Keempat pemuda itu terjepit di bawah motor masing-masing. Rasa sakit yang terasa di kaki mereka pun membuat mereka menjerit. Salah seorang dari pemuda itu berseru memaki Valentino. Motorku ini harganya 20 juta lebih. Kalau kamu tidak ganti rugi hari ini juga, akan kuhabisi kamu. Bahkan mobil sport senilai miliaran saja bisa kuhancurkan sesuka hati, apalagi kalau hanya motor. Heh? Sahut Valentino sambil tersenyum mengejek. Lalu dia melangkah ke depan sambil menggandeng Angel. Amarah Wendy pun semakin membara saat dia melihat kejadian ini. Jadi dia berseru kepada orang-orang yang ada di luar. Sial! Hajar dia sampai mampus! Habisi dia! Sambil berseru, Wendy buru-buru menuruni tangga dan berlari keluar. Puluhan penyewa lainnya yang ada di halaman pun saling berpandangan, lalu berjalan keluar mengikuti Wendy untuk menonton keributan yang terjadi. Valentino sendiri sama sekali tidak takut. Dia bahkan berani menyerang lebih dulu meskipun lawannya adalah berandalan yang berjumlah 20-an orang. Dia benar-benar tidak takut mati. Siut! 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 Para berandalan itu turun dari motor masing-masing secara serempak, lalu mengepung gerbang. Tino! Angel meremas telapak tangan Valentino. Tidak usah takut, tunggu saja aku di sini. Valentino meletakkan kotak yang dia pegang secara perlahan, lalu melangkah keluar dari halaman. Dia berjalan tanpa ragu atau rasa takut sama sekali meskipun lawannya berjumlah lebih dari 20 orang. Wendy berjalan melewati sisi Angel dan mencibir. Lihat saja bagaimana adik laki-lakimu itu mati nanti. Hehehe, Angel. Nanti setelah adik laki-lakimu dihajar sampai jadi idiot, tidak ada lagi yang akan melindungimu. Siapa bilang? Aku bersedia melindungi Angel. Aku juga bisa melindunginya di malam hari dengan terus berada di sisinya. Beberapa pria bujang bahkan mengucapkan kata-kata yang bersifat tidak sopan kepada Angel. Valentino sudah mengingat beberapa orang itu dalam hatinya. Dalam sekejap, 20-an orang sudah berdiri bersama dan berjalan menghampiri Valentino secara perlahan. Ekspresi mereka terlihat mengejek. Wendy juga membawa orang-orang dari halaman untuk berdiri di depan pintu gerbang dan menatap Valentino sambil tertawa dingin. Memangnya kenapa kalau Valentino bisa mengalahkan 5-6 orang sendirian? Dia pasti tidak akan sanggup melawan 20-an berandalan yang sudah sering berkelahi. Valentino berdiri diam di tempatnya dengan ekspresi datar. Siut! Tiba-tiba, kerumunan orang itu pun terbelah lalu seorang pemuda yang mengenakan rompi koboi dan memiliki tindikan di telinganya berjalan keluar sambil membawa sebuah tongkat besi yang berkilauan di atas bahunya. Bab 679, bagaikan harimau yang menyerbu kawanan domba. Begitu melihat pemuda itu keluar,
orang-orang yang tinggal di sana pun terkejut. Wendy bahkan memanggil dia ke sini? Wah, hebat, hebat. Sudah kubilang, Wendy itu adalah orang penting di sini. Dia pasti mengenal banyak orang penting. Dia itu ke Argo. Katanya dia punya 30-an bawahan dan dia juga memiliki latar belakang yang sangat kuat. Diskusi dari orang-orang di sekitar membuat wajah Wendy dipenuhi dengan ekspresi bangga. Sedangkan Angel mulai merasa khawatir. Dia juga sudah pernah melihat kemampuan Valentino berkelahi dan suaminya itu memang sangat kuat. Akan tetapi, pemuda ini juga memiliki latar belakang yang tidak bisa diremehkan. Kalaupun Valentino bisa mengalahkan semua berandal ini, apa yang harus mereka lakukan untuk menghadapi konsekuensi setelahnya? Pemuda itu menggoyang-goyangkan tongkat besi di tangannya lalu berkata sambil menatap Valentino. Namaku Argo Rimarsen, orang-orang di sini memanggilku ke Argo. Valentino hanya menatap Argo dengan ekspresi datar seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata pemuda itu barusan. Kenapa? Kamu tidak punya nama? Cibir Argo. Dia membawa bawahannya menghampiri Valentino dan berhenti tepat 3 meter di depannya. Pada akhirnya, Valentino menjawab dengan perlahan. Kamu tidak layak untuk tahu namaku. Semua orang langsung tertegun begitu mendengar jawaban Valentino. Padahal Argo sudah dikenal sebagai orang yang cukup gila, tapi ternyata Valentino 3 kali lebih gila daripada dia. Para berandal pun menunjuk ke arah Valentino dan memaki. Bangsat, untuk apa kamu sok hebat begitu? Kubunuh kamu! Raut wajah Argo pun berubah serius. Bocah, akan kuberi kamu satu kesempatan. Berlututlah meminta maaf kepadaku sekarang dan aku akan mengizinkanmu menyimpan sebelah kakimu. Semua orang pun menatap Valentino dengan tatapan mengejek. Siapapun bisa mengucapkan kata-kata yang kejam. Kamu bisa membuat keributan, tapi apa kamu bisa menyelesaikan masalahnya dengan damai? Omong kosongmu banyak sekali. Sahut Valentino dengan alis yang mengerut. Setelah mengucapkan 4 patah kata itu, dia berjalan menghampiri Argo dan para bawahannya. Argo mengusap-usap kepalanya. Gila, apa katanya barusan? Salah seorang bawahannya yang ada di belakang menjawab. Kak Argo, dia bilang kamu banyak omong kosong. Semua orang kembali tertegun. Valentino itu bermaksud mau memulai duluan. Dia bisa-bisanya mau menyerang duluan menghadapi 20-an orang itu. Di saat semua orang masih kebingungan, Valentino sudah sampai di depan Argo dan mereka berdua pun saling bertatapan. Bangsat! Argo membuka mulutnya hendak memaki. Bruk! Valentino melayangkan tinju kanannya tanpa ragu dan memukul tepat di pipi Argo. Bu! Satu tinju Valentino itu tepat mengenai Argo dan langsung membuatnya terjatuh ke samping. Gila! Semua orang yang berkerumun menonton pun berseru kaget secara serempak. Valentino ini sudah gila ya. Dia bisa-bisanya benar-benar menyerang duluan? Sialan! Berani-beraninya kamu memukul ke Argo. Habisi dia! Hajar dia! Pukuli dia sampai mampus! Para pemuda yang dibawa oleh Argo langsung tersadar kembali dan mengumpat sambil menunjuk ke arah Valentino. Kemudian, 20-an berandal pun menerjang maju ke arah Valentino seolah-olah mereka adalah sekawanan anjing gila. Aura membunuh terpancar dari tubuh mereka semua. Saat melihat orang-orang itu, Valentino mendadak merasa bahwa dia harus lebih banyak berinteraksi dengan Riz dan meminjam kekuatannya. Kalau tidak, para berandal rendahan ini akan sangat mengganggu dan malah menjadi penghalang besar bagi rencananya.
Valentino menggeleng-gelengkan kepalanya secara perlahan, lalu tiba-tiba mencondongkan tubuhnya ke depan dan ikut menerjang maju ke arah para berandal itu dengan gerakan seperti seekor kelinci. Valentino sama sekali tidak berniat untuk mundur, dia terus menyerang tanpa ragu. Saat ini, keberanian yang ditunjukkan oleh Valentino sudah cukup untuk membuat para penyewa pria lainnya merasa malu. Di detik berikutnya, mereka tercengang melihat kekuatan Valentino. Kalau dipikir dengan logika, satu orang yang menerjang masuk ke kerumunan 20 orang seharusnya akan dihajar sampai mati dalam waktu kurang dari 30 detik, kan? Bagaimanapun juga, ini adalah kehidupan nyata, bukan sinetron. Akan tetapi, meskipun ini di dunia nyata, Valentino justru menunjukkan adegan yang hanya muncul di sinetron. Dia menerjang masuk ke kerumunan lawannya seorang diri, tapi dia sama sekali tidak dipukul jatuh dalam sekejap. Sebaliknya, dia malah menghajar orang-orang di sekelilingnya. Adegan ini membuat orang-orang yang melihatnya merasa seperti sedang menonton seekor harimau yang menyerbu masuk ke kawanan domba. Gerakan Valentino sangat cepat dan kuat, membuat siapapun yang melihatnya tercengang. Sementara itu, para berandal yang langsung terlibat pun mengeluh dalam hati. Jelas-jelas mereka dulu yang melancarkan tinju, tapi Valentino tiba-tiba menendang mereka dari samping sebelum tinju mereka bisa mendarat di tubuh Valentino. Tendangan Valentino itu membuat tubuh mereka kehilangan keseimbangan dan akhirnya jatuh ke tanah. Brooke? Valentino tidak menghindar dari serangan orang-orang ini. Dia melancarkan tinjunya dan kepalan tangannya pun bertubrukan dengan tinju salah seorang berandal. Aduh! Berandal itu sontak membelalakan matanya dan tubuhnya terdorong mundur beberapa langkah. Rasa sakit yang tajam menjalari kepalan tangannya. Sedangkan Valentino sama sekali tidak terpengaruh. Dia melayangkan sebuah tamparan kepada salah seorang berandal menggunakan punggung tangannya dan menghasilkan bunyi plak yang nyaring. Berandal yang tadinya hendak menyerang Valentino itu pun seketika termangu di tempat, darah menyembur dari lubang hidungnya. Satu tamparan Valentino itu hampir membuat si berandal tadi gegar otak. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Valentino berhasil menghajar lebih dari 10 berandal. Hal itu berarti 2 buah tinju Valentino bisa menjatuhkan seorang berandal setiap 5 detik. Sebagian besar dari mereka tumbang karena tamparan Valentino. Valentino merasa bahwa berhadapan dengan sekelompok orang ini benar-benar sangat membuang waktu. Dia melancarkan satu tamparan kepada lawannya dan membuat kepala lawannya terasa berdengung. Setelah terbangun kali ini dan beradaptasi selama beberapa hari terakhir, Valentino merasa kekuatannya menjadi semakin besar. Kemarin, Valentino menyadari perubahan ini saat dia pergi menagih utang ke Gusti dan harus melawan para bawahannya. Menurut Valentino, alasan dia berhasil mengembangkan kekuatan ototnya mungkin karena memikul semen selama beberapa hari terakhir ini. Plak! Valentino menampar dengan keras lagi dan seorang pemuda lainnya pun terpukul mundur hingga beberapa langkah. Gerakan Valentino terlihat natural dan ekspresinya terlihat datar seolah-olah dia sedang berjalan-jalan sehabis makan. Saat ini, Valentino bahkan menjadi lebih santai lagi karena sudah berhasil mengalahkan setengah dari kerumunan lawannya. Namun, sikap Valentino yang tenang dan santai membuat Wendy serta yang lainnya sangat terkejut. Apa Valentino ini masih bisa disebut manusia? Hanya dalam waktu 2 menit, dia bisa mengalahkan 10 orang pemuda. Sementara itu, hanya ada 2 orang pemuda dari kerumunan itu yang berhasil mendaratkan tinju mereka di tubuh Valentino. Namun, tinju mereka itu tidak berdampak apa-apa terhadap Valentino. Wendy termangu, sedangkan Argo tertegun dan para penyewa lainnya tercengang. Wah! Ternyata Valentino sehebat ini. Sial! Untung saja kemarin malam aku tidak jadi cari mati. Aku semalam rencananya mau memanggil 10 orang untuk datang dan menghajarnya di malam hari. Dia kuat sekali. Apa dia sedang syuting sinetron?
Beberapa pria bujang yang sebelumnya dikalahkan oleh Valentino pun saling berdiskusi dengan mata yang membelalak lebar. Mereka awalnya masih berniat untuk menghabisi Valentino, tapi sekarang niat itu langsung lenyap. Mereka tidak sanggup melawan Valentino. Valentino yang seperti ini sama sekali bukan orang yang bisa mereka singgung. Di sisi lain, mata Angel yang cantik dipenuhi dengan tatapan lega. Dia sama sekali tidak terlihat kaget ataupun tercengang. Karena dia tahu dan juga yakin bahwa suaminya adalah orang yang sangat kuat. Kata pepatah, seekor harimau yang meninggalkan hutan akan menjadi mangsa empuk bagi para anjing. Akan tetapi, harimau sejati tidak akan mungkin kalah dari anjing sekalipun ia meninggalkan area kekuasaannya. Plak! Bruk! Sambil diiringi dengan bunyi yang keras, berandal yang terakhir pun habis dihajar oleh Valentino dengan satu tangan. Saat ini, Valentino sedang berdiri diam di tempat dengan kedua tangannya diletakkan di punggungnya. Para berandal tadi pun tergeletak berserakan di sekelilingnya. Kalau dia mau pergi, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Bab 680. Dia memanggilku kakek. Wendy terkejut hingga membelalakan matanya. Para penghuni kompleks itu pun tanpa sadar menundukkan kepala mereka. Valentino terlalu kuat. Valentino yang dahulu pernah mereka jadikan sebagai kambing hitam dan idiot, kini sudah tidak ada. Mereka hanya bisa menyegani Valentino yang sekarang. Kamu? Argo pun merasa sama terkejutnya dengan semua orang. Kemudian dia menunjukkan jarinya pada Valentino. Dia sudah berkecimpung lama dan mengetahui banyak preman kuat di dunia mafia. Namun, ini pertama kalinya dia melihat ada yang semengerikan Valentino. Katakan padaku, punya hak apa kamu menanyakan namaku? Valentino menatapnya dengan bengis. Setelah mengatakannya, Valentino kemudian melangkah pelan ke arah Argo. Tap. Argo membelalakan matanya. Kemudian secara tidak sadar dia mengambil 2 langkah mundur. Valentino menggelengkan kepalanya pelan. Di sudut bibirnya terlihat ada sedikit senyuman. Setelah itu dia berjalan ke arah Angel. Orang-orang kecil ini tidak berarti, tidak perlu dipedulikan. Apa-apaan ini? Berhentilah kalau kamu berani. Argo menggertakkan giginya. Kemudian dia berteriak ke arah Valentino sambil memegang pipa baja di tangannya. Valentino sedikit mengernyitkan alisnya. Kemudian dia berbalik badan perlahan sambil menatap Argo dengan kedua tangannya di belakang. Jangan kabur kalau kamu berani. Kata Argo sambil mengeluarkan ponsel. Sepertinya dia ingin memanggil seseorang. Mata para penghuni kompleks itu pun berbinar ketika melihat adegan ini. Argo adalah tokoh penting di mata mereka. Akan tetapi, orang yang ingin Argo panggil sekarang pasti lebih penting lagi. Valentino terdiam sejenak, setelah itu dia berdiri di tempat. Mundur dari pertarungan bukanlah gaya Valentino. Bahkan Valentino saat 3 bulan lalu saja tidak mengenal apa itu melarikan diri. Apalagi Valentino yang sekarang kepribadiannya sudah berubah drastis. Baiklah. Jangan kabur kalau kamu berani. Argo mengeluarkan ponsel lalu mulai mengetik nomor. Kak Argo, kamu mau menelpon siapa? Wendy bertanya sambil mengernyitkan alisnya. Jangan ikut campur. Hari ini aku pasti akan membunuhnya. Kata Argo sambil menelpon. Halo, Kak Komar, aku sedang. Halo, Jerry, aku Argo. Bantu aku panggil orang. Argo berteriak di telepon. Sepertinya dia sedikit berkuasa. Angel meletakkan barang yang ada di tangannya, kemudian menghampiri Valentino dengan cepat. Tino, ayo kita pergi saja. Dia adalah preman di sekitar sini. Kita tidak perlu menghabiskan waktu kita dengannya di sini.
Lagi pula nanti juga kita tidak akan berurusan dengannya. Angel menarik lengan baju Valentino. Setelah berpikir sejenak, Valentino menganggukkan kepalanya. Kemudian bersiap meninggalkan tempat itu bersama Angel. Lagi pula orang-orang seperti Argo itu sama sekali tidak bisa dihentikan. Mereka akan melakukan semua hal sesuka hati mereka. Bukannya tadi kamu sangat berani? Kenapa? Sekarang kok malah mau kabur? Wendy langsung mencibirnya. Para penghuni kompleks pun mencibirnya lagi. Valentino memang jago berkelahi, tetapi dia hanya berani dengan anak-anak muda. Sekarang, ketika Argo memanggil orang yang lebih jago untuk datang ke sini, bukankah nyali Valentino langsung menciut? Tino, tidak usah pedulikan mereka. Ayo kita pergi saja. Angel menarik Valentino untuk mengambil barang, dia benar-benar ketakutan. Meskipun Valentino kuat, tetap saja dia hanya orang biasa. Karena 20 orang tidak dapat menghentikan Valentino, maka Argo pasti memanggil 40 orang untuk datang atau bahkan lebih banyak lagi. Hingga saatnya tiba, Valentino pasti akan menderita. Valentino tampak tidak peduli dengan pandangan semua orang terhadapnya, lalu mengikuti Angel untuk mengambil barang. Orang punya utang harus dibayar. Lain hari, aku akan datang menagih utang kalian. Valentino melirik para penghuni kompleks sekilas, kemudian berputar badan hendak pergi. Beberapa penghuni kompleks ingin mencoba menghentikan Valentino, tetapi setelah ragu sejenak, mereka tetap tidak berani melakukannya. Hei pengecut, kalau kamu memang benar-benar berani, jangan kabur! Argo memarahi Valentino di antara jeda teleponnya. Kalau Valentino pergi sekarang, bukankah sia-sia dia menelpon semua orang? Termasuk biaya perbaikan motor yang juga harus mereka bayar sendiri. Namun, sekarang dia sudah tidak berani menghalangi Valentino lagi, dia hanya berani memaki. Valentino melirik Argo sekilas, kemudian dia menarik pandangannya hendak pergi. Akan tetapi, Argo malah menelpon seseorang lagi. Halo, Kak Jamal, aku Argo. Benar, aku ingin memintamu melakukan sesuatu. Setelah telepon tersambung, seketika Argo langsung mengubah sikapnya. Wajahnya penuh senyuman, bahkan tubuhnya juga sedikit membungkuk. Valentino, kalau kamu seorang pria, jangan kabur. Wendy berteriak dengan wajah yang masam ketika melihat Valentino dan Angel hendak pergi. Valentino yang awalnya akan pergi, ternyata benar-benar menghentikan langkahnya. Hal ini sontak membuat Wendy sedikit tercengang. Apakah kata-katanya mempan? Namun, Valentino tidak melirik Wendy. Dia malah berbalik badan untuk melihat Argo. Apakah Kak Jamal yang kamu sebut tadi Jamal Prasetyo? Valentino bertanya pelan. Argo yang sedang menelpon langsung tercengang setelah mendengar apa yang dikatakan Valentino. Kemudian dia berteriak sambil menutup pengeras suara ponselnya. Omong kosong! Di zona pengembangan daerah perbatasan kota Vero ini, siapa lagi yang berani dipanggil sebagai Kak Jamal kalau bukan dia? Jamal Prasetyo, itu Kak Jamal. Penguasa zona pengembangan daerah perbatasan yang belakangan ini menjadi pusat perhatian. Argo benar-benar mengenal Kak Jamal? Keren! Habislah sudah Valentino. Siapa yang tidak mengenal Jamal Prasetyo, tokoh penting jalanan yang sesungguhnya? Anak buahnya ada ratusan orang, setiap kali keluar rumah selalu berbondong-bondong. Angel semakin merasa khawatir ketika mendengar perbincangan orang-orang di sekitar. Namun saat ini Wendy mengernyitkan alisnya. Hatinya tiba-tiba merasa sedikit cemas. Kak Jamal. Dengan posisi Wendy yang sekarang, jelas dia tidak layak berteman dengan tokoh penting ini. Akan tetapi, Wendy tahu kalau pria botak yang berada di kantor pusat perdagangan Shailendra kemarin malam itu adalah Jamal Prasetyo. Ngomong-ngomong, bukankah kemarin malam Jamal membuat perhitungan dengan Valentino? Akan tetapi, kenapa Valentino sekarang baik-baik saja? Ketika Deska melakukan tugasnya pada saat itu,
dia mengusir Kak Fanny dan yang lainnya untuk keluar. Jadi Wendy tidak tahu pasti apa yang terjadi di dalam ruangan itu. Setelah Jamal keluar dari ruangan bersama anak buahnya, dia pergi meninggalkan kantor pusat perdagangan Shailendra tanpa sepatah kata pun. Jangan-jangan teman kaya Valentino itu mengenal Jamal. Sehingga tidak ada perselisihan besar di antara keduanya. Semakin berpikir, semakin Wendy merasa ada kemungkinan seperti itu. Melihat wajah Valentino yang tenang membuat Wendy semakin yakin kalau tebakannya benar. Baiklah, Kak Jamal. Kakak tidak jauh dari sini, kan? Argo berbicara sambil menganggukkan kepala dan membungkukkan badannya di telepon. Ah, kalau itu Jamal Prasetyo? Valentino berhenti sejenak, kemudian berbicara lagi. Kamu tidak perlu menelponnya. Kalau dia melihatku mungkin dia akan memanggilku kakek. Seketika semua orang dibuat tercengang mendengar perkataan Valentino. Baik Argo maupun Wendy, bahkan Angel sekalipun, semuanya menjadi bingung. Tadi Wendy masih bertanya-tanya apakah Valentino mengenal Jamal Prasetyo. Sekarang setelah mendengar perkataan Valentino, dia pun menyingkirkan pemikiran itu. Bahkan jika Valentino dan Jamal memiliki hubungan yang baik sekalipun, dia tidak akan berani membuat lelucon seperti ini. Dasar bodoh! Si bodoh dengan catatan kriminal, hehe. Kak Jamal memanggilnya kakek. Apa-apaan, baru tahu aku. Jadi orang harus tahu diri. Seperti apa yang dikatakan pepatah, sudah banyak lagak, mukanya masih bisa begitu bangga. Kak Jamal pasti akan mengulitinya karena perkataan ini. Para penghuni kompleks menertawakan Valentino tanpa menutupinya sedikit pun. Bahkan Angel pun merasa sedikit khawatir. Maka dari itu dia menarik lengan Valentino. Dalam hatinya dia berpikir apakah penyakit Valentino kambuh lagi?